saya juga ngaji ke Kiai Khalil Bisri. Adakah penjelasan tentang peran Nahdlatul Ulama? Adakah disinggung nama Ansor? Gak ada. Padahal sejarah membuktikan organisasi-organisasi yang lahir dalam satu kurun dengan Nahdlatul Ulama hanya tinggal NU dan Muhammadiyah yang masih ada di Indonesia. Audio Jungle. Siap mensukseskan bedah buku. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما
tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hubul waton minal iman, wala takun minal irman. Inadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal irman. Inadu alal waton. Indonesia biladi, anta unwanul faqoma. Kullu mayyadika yawma qami hayya qaimama. Kullu mayyadika yawma qami hayya qaimama. Wahai tanah airku, cintaku dalam imanmu, jangan halangan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dunia. Datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Dan alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua sampai sore hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Gus ini hujannya hujan barokah. Dari jam 1 ini jamaah dan juga rekan-rekan juga standby, dan alhamdulillah turun hujannya insya Allah barokah Gus. Alhamdulillah setia menanti menunggu Gus Nadib yang dari kemarin sudah disampaikan akan hadir ke Kampung Kaputren Desa Putin Dalem. Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami warga NU Kecamatan J7. Sore hari ini mudah-mudahan dengan hadirnya beliau membawa keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Menjadi sebuah kehormatan besar bagi kami dengan Gus Nadib bersedia singgah di Kecamatan J7. Beliau agendanya roadshow dari kabupaten ke kabupaten dan ke Majalengka, langsung ke Kecamatan Jati 7, ke PAC Ansor J7. Kami sebagai generasi muda NU di Kecamatan J7 merasa berbangga hati, dan ini juga mungkin semangat ini yang harus ditularkan kepada seluruh Nahdiyin yang ada di sekeliling kita. Kita akan menyimak bersama-sama membedah buku karangan beliau, yaitu dengan judul bukunya Kisah-Kisah Banser yang Mendebarkan. Nah, mungkin seperti apa mendebarkannya itu ya nanti akan kita bahas. Kita semua alhamdulillah walaupun ini Jawa tapi masih ada yang agak begini yang dalam-dalam masih ada. Ini mungkin termasuk kecamatannya Jati 7 tapi agak dalam sedikit. Dan insya Allah di sini enak karena nggak ada ramai. Selamat datang kita nanti, itu yang pertama. Yang kedua, kepada semua yang hadir
kita simak semua. Kita punya beberapa sejarah Banser. Orang tua saya dulu tahun 65 sudah masuk di Ansor. Kata orang tua itu yang dulu di Ansor yang saya tahu kena depan rumah, itu tahun 65 itu sudah mulai apel, antara apel Ansor, apel PKI, itu lumayan itu. Jadi tahu. Kemudian yang kedua yang saya baru tahu belakangan ini adalah ketika orang tua saya dan Pak Sadek Hussein itu sudah disiapkan sumur. Ketika zaman Lubang Buaya itu, tempatnya itu di Kertajati, di daerah Sidudut itu udah ada sumur yang meniru sumur yang ada di Lubang Buaya, dan itu udah disiapkan. Kemudian yang ketiga juga di kita, jadi 7 dulu angkatan itu banyak yang berangkat ke mana, ke Lubang Buaya. Di kita banyak. Jadi 7 itu termasuk luar biasa dulu. Gesekannya memang punya kita sebetulnya. Jadi negara ini sebetulnya ambil banyak tuh kita, orang-orang tua kita, para pendiri NU itu orang-orang yang sangat berjasa negara. Jadi pantas kalau orang memotot ya duka betul ya. Mugi kehadiran Gus dan rombongan di sini tadi sudah didoakan juga oleh kita semuanya akan membawa berkah kepada kita semua. Dan ini memang satu organisasi yang saya baca juga ya, atau saya pahami, yang selama ini masih konsisten terhadap NKRI dan pasti sebagai pejuang pada garda paling depan. Termasuk jangan lupa juga ini Pagar Nusa ya guys. Ini Pagar Nusa itu pembackup untuk mempertahankan NKRI dan pengawal para ulama, para masyayikh di Indonesia. Dilatih oleh Ustadz Iwan Irwanto. Kepadanya kami persilakan. Kisah-kisah Banser yang mendebarkan. Kita mendengar judulnya saja ini sudah mungkin membuat kita penasaran seperti apa mendebarkannya, terutama ya khususnya sahabat-sahabat Ansor Banser ini yang seperti apa sih isinya itu nanti akan dibedah langsung. Ini merupakan sebuah keistimewaan. Penulisnya hadir di hadapan kita semua. Berikan aplaus yang meriah. Alhamdulillah, Gus Nadib Sidki LC, beliau Ketua PC Ansor Rembang, betul ya Gus? Ketua PC Ansor Rembang, Ronsau Silaturahim. Dan ini merupakan sebuah kehormatan ketika ke wilayah Majalengka menginjak kecamatan J7. Kisah-kisah Banser yang mendebarkan karangan beliau, dan tentunya kami sebelum beliau menyampaikan materi tersebut ya kami mohon Gus bisa menyampaikan kalau peribahasa mengatakan tak kenal maka taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratil mukarramin, para sepuh kini sepuh ingkang sampun paham boten nggih bahasa Jawa? Ingkang sampun paring berkah rawuh wonten ing palenggahan majelis yang insyaallah barokah ini, wabil khusus Rais MBCNU Jati 7 Kiai Haji Abdul Rosid, sahabat-sahabat Ansor Banser
bersama Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Jati 7, sahabat Iwan. Ketua kita ini keren banget ini. Yang sama-sama kita hormati pula hadir bersama kita Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa yang konon diinisiasi dan didirikan oleh PBNU yang saat itu Ketua Umumi Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Bapak Kombes ya, Bapak Johana. Tak lupa pula para hadirat ingkang sampun rawuh, keluarga besar Nahdlatul Ulama Desa Kaputren ya. Kampung Kaputren, Desa Putri Dalam, Kampung Kaputren. Dan jangan sampai kita lewatkan yang sama-sama kita sayangi, sahabat kita dari Fatayat, ada di belakang itu, ketahuan karena ada aroma parfum, jadi pasti ada Fatayat. Kalau ada muslimat, aroma balsem. Ngapunten, kayu putih ya. Fatayatnya itu bukan istri, Gus. Cocok sekali. Suami Ketua Ansor, istri Ketua Fatayat. Kalau di Ibnu dulu seringkali ya, Ketua Ibnu dapat Ketua IPPNU. Di Rembang kasusnya seperti itu, beberapa periode. Ideologis, Bu. Itulah. Ideologis dan biologis. Saya selalu salut kepada Ketua Fatayat, bisa mengatur sedemikian banyak anggotanya yang Fatayat itu. Kalau cuma sama Ketua Ansor biasa aja, mengatur sahabat-sahabat Banser. Sahabat Banser itu gampang open-openan ya. Asal diajak ngopi bareng selesai. Udah rokok beres. Kalau Fatayat itu saya selalu salut pada ketuanya, mengurus sedemikian banyak Fatayat dengan rapi. Saya aja ngurus Fatayat satu di rumah susah. Puji syukur, sholawat serta salam monggo sareng-sareng kita aturaken dumateng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita berharap semoga mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Semoga kita juga bisa selain berkumpul bersama pada kesempatan hari ini, nanti di akhirat juga kembali kumpul bersama di surganya Allah. Jadi teringat dawuhnya Habibana Habib Lutfi bin Yahya. Beliau sering kali menyatakan bahwa apabila saya Habib Lutfi, apabila saya diberi hak oleh Allah untuk masuk surga, saya tidak akan menggunakan hak tersebut sebelum sahabat-sahabat Banser masuk surga semua. Ini sebuah pernyataan yang tidak main-main. Tapi kalau kita logika, itu memang ya seharusnya begitu. Banser pasti akan masuk surga duluan, kiainya belakang. Karena cek lokasi, memastikan aman. Cek sound. Baiklah sahabat-sahabat, sebenarnya niat dan ikhtiar menulis buku ini adalah untuk wasilah silaturahim, dan niat itu alhamdulillah bisa terwujud dengan terbitnya buku ini. Kemudian dengan wasilah buku tersebut saya bisa sowan-sowan silaturahim, sambung saudara bersama dengan sahabat-sahabat di banyak tempat,
ada sekitar 50 kisah Banser yang saya jemput satu persatu dari berbagai sumber, yang kebanyakan kalau enggak saya alami sendiri, dialami sahabat-sahabat Banser. Kemudian ada yang saya dapat cerita dari para kiai yang dalam kesehariannya selalu bersinggungan dengan para Banser. Kebetulan saya dipercaya oleh konferensi cabang untuk diamanati memegang posisi ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Rembang di Jawa Tengah, menggantikan Gus Hanis Khalil Barok yang periode sebelumnya merupakan ketua PC GP Ansor, yang sekarang jadi ketua DPC PKB di Rembang, sekaligus wakil bupati. Dan beliau secara biologis adalah adiknya Gus Yakut, adik kandung Gus Yahya, ketua umum PBNU yang sekarang. Jadi kalau sahabat, saya merasa betapa berat amanat ini dari Gus Hanis yang adik Gus Yahya, adiknya Gus Yakut, ketua umum GP Ansor, terus digantikan santrinya. Walaupun kalau ketemu bersama keluarga pasti manggil saya Mas, tapi saya selalu hormat pada beliau-beliau karena saya juga ngaji ke Kiai Khalil Bisri. Waktu kecil saya dididik beliau, saya menjadi santri beliau. Itu perasaan beratnya memegang amanat itu. Tapi kemudian saya sering kali termasuk diberi motivasi oleh Habib Zaman Ciwaringin Babakan, Kang Nur Zaman ya. Beliau ini pernah menulis buku dan kami diundang PC GP Ansor ke Rembang untuk membedah buku. Kemudian di sana beliau memotivasi kita sahabat-sahabat Ansor untuk tidak hanya meningkatkan kapasitas dalam berorganisasi, menggelar kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif, konsolidatif untuk organisasi dan bersifat melayani masyarakat untuk kegiatan eksternal, akan tetapi juga memberi semangat beliau untuk kader-kader Ansor meningkatkan kapasitas dalam dunia jurnalistik, dunia tulis-menulis. Kenapa sahabat-sahabat? Karena kalau kita lihat betapa Ansor Banser, Nahdlatul Ulama selalu hadir dalam tiap fase perjuangan bangsa Indonesia. Sejak era kebangkitan di awal abad 20, Nahdlatul Ulama sudah lahir sebelum ada Republik Indonesia. Kemudian perjuangan memperebutkan kemerdekaan, Nahdlatul Ulama juga hadir. Bahkan Ansor berada di garda terdepan. Kemudian fase selanjutnya, era mempertahankan kemerdekaan, Nahdlatul Ulama bersama anonya Ansarul Nahdlatul Ulama yang kemudian menjadi Banser Ansor juga hadir, berada di front paling depan bersama Hizbullah. Kemudian era revolusi tahun 50-an, kemudian tahun 65 kita tahu sendiri ada petaka 65-an. Selalu hadir dalam setiap jejak langkah kemerdekaan maupun mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tapi sahabat, coba perhatikan di teks-teks buku sejarah, adakah penjelasan tentang peran Nahdlatul Ulama? Adakah disinggung nama Ansor? Gak ada. Padahal sejarah membuktikan organisasi-organisasi yang lahir dalam satu kurun dengan Nahdlatul Ulama
hanya tinggal NU dan Muhammadiyah yang masih ada di Indonesia. PKI habis, nggak mungkin bangkit lagi. Syarikat Islam, terus Masumi itu partai juga, PLI, nggak ada yang tidak ada. Jom Java, kemudian apa, perkumpulan pemuda, nggak ada. Yang terus hadir sampai hari ini NU, Ansor, dan Muhammadiyah. Tapi kenapa dalam buku-buku sejarah tidak disinggung nama kita? Bukan kita kemudian menagih jasa, tidak. Akan tetapi kita mengindikasi, ada indikasi kuat bahwa ada pihak yang sengaja menghapus jejak langkah peran utama Nahdlatul Ulama dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ini yang harus kita lawan, ini yang harus kita isi kekosongan itu. Kalau bukan NU sendiri yang menulis, siapa lagi? Kalau bukan generasi-generasi muda Nahdlatul Ulama berupa Ansor dan Bansar, siapa lagi? Harapan itu dititipkan. Maka dengan dasar pemikiran seperti itu, sahabat, saya melakukan ikhtiar kecil. Saya tahu ini ikhtiar kecil, tetapi semoga dengan ikhtiar ini saya mendapatkan berkah bersama sahabat-sahabat semua. Dan berkah itu tidak menunggu lama, langsung terasa. Ini terbitnya Desember 2021, Januari saya sudah mendapatkan berkahnya dengan silaturahim ke Jogja, ke Wonosobo, kemudian Purbalingga, Purwokerto, kemudian Banyumas dan Cilacap dan Pangandaran, kemudian di Kebumen. Kali ini juga kemarin di Cirebon, di beberapa tempat, di Paseban, Gunung Jati, di Kecamatan Gempol, di Palimanan ya, Palimanan, kemudian di Cirebon Kota, di PCNU Cirebon Kota, dan pada hari ini di Jati 7. Ini berkah yang bagi kami sangat luar biasa, bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat semua. Saya lupa menyampaikan salam kepada Ketua Kelas PKPNU ketiga. Ada salam Kang Usman dari Kang Eman, iya betul Kang Eman. Ada salam dari Gus Syafiq Jatiwangi. Saya masih saudara sama beliau. Kira-kira itu sahabat. Kalau apa ya, saya harus menjelaskan diri saya ya, saya ketua PC. Saya 100% bersama sahabat-sahabat. Saya mengucapkan baiat yang sama dengan sahabat-sahabat. Udah lulus PKD semua ya? Diklatsar semua? Susbalan? Sudah PKL? Ada yang sudah, yang belum? Ada yang sudah PKN? Belum. Nah, saya peserta PKN kemarin. PKN 8, Susbanpin ke-6 dan LI 2 yang ke-3. Saya mentajdid, memperbarui dengan mengikuti kaderisasi itu. Kita mentajdid, memperbarui baiat, sehingga kita terus ingat baiat kita untuk memuliakan warga NU, menjaga NKRI, menjaga marwah ulama. Itu baiat kita, baiat yang sama. Kiranya demikian dulu. Terima kasih Ketua. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan gambaran latar belakangnya bahwa beliau mengarang buku ini dan juga
sedemikian banyak berkahnya dari buku yang sudah terbitkan itu, sehingga bisa bersilaturahim dengan sahabat-sahabat Ansor Bansor dan juga warga NU di mudah-mudahan sampai seluruh penjuru Nusantara. Nah, alhamdulillah bisa silaturahim ke kita semua. Dan mungkin sebenarnya kita juga penasaran, ini isi bukunya saja Gus, kita kan belum tahu, baru tahu judulnya saja, kisah-kisah Banser yang mendebarkan. Kalau memang kita kaji dari beberapa sejarah, memang betul bahwa yang namanya Ansor Banser itu dari rentetan sejarah yang ada di bangsa ini memang sangat besar sekali perannya. Tragedi-tragedi dari setiap momen-momen yang mungkin juga banyak tidak tahu, bahwa dulu pernah ada cerita warga sahabat-sahabat Banser yang diracun, dibunuh itu di Madiun pada saat PKI. Kemudian juga sampai saat ini posisi kita sebenarnya selalu tetap konsisten. Ansor Banser selalu konsisten berada di tengah, bahwa kita membela NKRI, cuma mungkin posisi musuhnya beda saja. Kalau dulu terlalu kiri, ya mungkin PKI kan, kita PKI, Ansor berhadapan langsung dengan PKI. Banser berhadapan langsung dengan PKI. Kemudian zamannya berubah, sekarang musuhnya terlalu kanan dan kita tetap selalu ada di tengah. Yang namanya orang pembela rakyat kecil, bagi orang yang merasa kepentingannya itu terhalangi, ya pasti kita sebagai bentengnya yang akan menjadi sasaran. Dan ini yang dirasakan oleh kita semua ketika kita menjadi Banser, ketika kita menjadi mengurus Ansor, bahwa kita kadang-kadang dipandang miring oleh warga masyarakat yang tidak tahu sesungguhnya seberapa besar perjuangan Banser di bangsa ini. Dan betul yang disampaikan oleh beliau, memang sangat prihatin bahwa peran kita sudah begitu besar, tapi ternyata jejak sejarah itu entah itu sengaja bahwa kita dihapus dari jejak sejarah itu. Maka mudah-mudahan ini semangatnya nanti kita ke depan bisa punya bukunya Gus. Mudah-mudahan kita bisa beli bukunya dan bisa tahu isinya, dan mudah-mudahan bisa juga menginspirasi. Kami berharap Gus Nadim bisa menyampaikan, adakah salah satu kisah di dalam buku ini tentang Banser, mohon untuk bisa disampaikan ke kami. Yang kami garis bawahi itu adalah yang mendebarkannya itu. Kenapa sih judulnya sampai seperti itu? Kemudian pasti ada salah satu kisah yang sangat istimewa dan yang heroik. Kalau kemarin ada ada seniman, aktor ataupun seniman film bisa mendokumentasikan cerita Ansor lewat satu film, ya Hanung Bramantyo dia membuat satu film dengan judul filmnya Tanda Tanya. Itu ternyata mengangkat sebuah kisah salah satu anggota Banser yang dulu menyelamatkan pada saat misa di gereja, saat akan ada bom, dan dia tidak pandang bulu, dia tidak pandang agamanya apa, urusan kemanusiaan harus dia selamatkan. Akhirnya dia sendirian membawa bom dan meledak, dan namanya dia diabadikan, entah itu dijadikan satu nama nama jalan. Itu kisah yang diangkat, itu hanya baru satu kisah yang diangkat saja memang sudah sedemikian hebatnya Banser ini. Kalau semuanya kita menyampaikan bahwa kalau di sosial media yang diisi oleh hal-hal yang negatif, beberapa pihak yang sengaja memunculkan negatif, selalu negatif, bahwa ini saatnya kita memunculkan bahwa kita punya peran besar, kita punya prestasi besar di bangsa ini. Mari kita sampaikan. Dan oleh karena itu kami mohon Gus Nadim menyampaikan barangkali ada kisah dari, mungkin kalau tadi ada
50 katanya Gus ya, kurang lebih 50. Kalau ceritakan 50 mungkin kita beresnya ya 1 bulan nanti ya. Nah kita minta disampaikan salah satu, kami sih mintanya yang paling mendebarkan aja sekalian. Yang paling mendebarkannya itu yang mana Gus, ceritakan ke kami biar menjadi inspirasi buat kami semua. Oleh karena itu mohon untuk di bedah buku itu Gus, bangga. Baik, sebelum saya bercerita, ini saya juga menyapa sahabat-sahabat dari Pagar Nusa, dari PC ya, Pagar Nusa, Gus Nabil ya, Nabil Harun, itu kebetulan manggil saya harus masuk. Nabil beliau dari Wonosobo ya, Wonosobo. Ibunya asli Rembang juga. Jadi begini sahabat, Ansor Banser itu memiliki 2 karakteristik. Yang pertama, patuh dan tunduk pada perintah pimpinan. Ini doktrin yang kita junjung tinggi. Tunduk dan patuh pada pimpinan, betul nggak? Siap. Betul ya. Kasat koryonnya ada kasat koryon. Siap dan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Oh. Kembarannya Abu Mansur Al-Maturidi. Kita ini pengikut mereka. Soal masih Kasat koryon. Secara akidah kita mengikuti Abu Musa Al-Asy'ari. Secara komando kita juga harus tunduk dan patuh pada komando Kasat Koryon, ya kan? ya. Coba cek dan suruh push up dan. Itu karakteristik pertama. Yang kedua, ikhlas. Kalau nggak ikhlas tidak mungkin. Jadi Banser itu selalu menjalankan perintah pimpinan dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas. Nah, kadang seringkali Banser itu karena sudah menjalankan perintah pimpinan dengan ikhlas, lupa pada SOP. Iya kan? Jadi dari situ kemudian muncul 2 karakteristik perilaku Banser. Ini saya menganalisa. Perilaku pertama, tunduk dan patuh pada pimpinan tanpa negosiasi, memunculkan sikap heroik. Karena ikhlas memunculkan sikap kedua, kadang lucu. Ya kan? Jadi seringkali misalnya ada muktamar di Jogja, perintahnya jelas, mereka yang tidak memakai ID card peserta dilarang masuk, karena muktamar ini majelis permusyawaratan yang sakral dan pesertanya hanya yang memiliki hak suara, ditandai dengan ID card peserta. Siap dan Banser yang jaga, kalau ada siapapun yang masuk nggak pakai ID card, nggak boleh. Kemudian Kiai Sahal masuk, lupa nggak bawa ID card, nggak boleh Kiai, nggak boleh masuk. Silahkan duduk di trotoar bersama penjual ini dawet ayu. Kiai Sahal juga tunduk dan patuh, nggak protes, padahal beliau ini Rais Am. Nurut diatur Banser. Nurut sama Banser, nggak mau protes. Parah juga itu saat muktamar juga di Solo. Saat itu ketua umum GP Ansornya Gus Ipul, sama mau masuk ruang arena muktamar, nggak bawa ID card. Bansernya itu Banser Madura.
Nggak boleh Kak, nggak boleh masuk. Sama ketumnya sendiri dia, nggak boleh masuk. Saya ini peserta pakai ID card. Mana ID cardnya? Nggak kenal Gus Ipul, nggak kenal. Akhirnya Sahibul Hikayah bercerita bahwa kebetulan sekali Gus Ipul kemudian bingung kan, ini gimana cara saya masuk? Lewat Muhaimin Iskandar, Gus Muhaimin lewat mau masuk, dipanggil Caimin ini mau masuk, iya. ID card bawa ID card. Ini gimana nih, saya nggak bisa masuk. Kenapa? Kan kamu ketua umum GPH. Nggak bawa ID card. Gus Muhaiminnya yang menjelaskan. Cak, dari mana sampean? Madura. Sampean nggak tahu ini siapa? Ini ketua umum kamu. Loh, ini toh Gus Ipul ya. Tahu ini Gus Ipul. Ini Banser ya seperti itu. Nah, yang mendebarkan itu ya sebenarnya saat kita pulang malam itu notok pintu rumah, nggak dibuka-buka ini. Kalau udah dibuka pun kita berdebar-debar karena pasti ditanya berkatnya mana. Habis ngepam, habis kerjanya melebihi orang kantoran, mulai pagi sampai malam, hasilnya mana? Ini saya juga mengalami seringkali saya terkunci di luar karena nggak mau dibukain. Karena apa? Karena saya dulu pernah bilang waktu mau keluar habis isya mau kemana? Angsoran gitu. Jangan pulang malam-malam ya. Saya jawab, iya, insya Allah pulang pagi. Saya pulang malam nggak dibuka. Ya itu biasa, pasti sahabat-sahabat pasti pernah mengalaminya. Segagah apapun Banser berseragam di luar rumah, kalau sudah masuk rumah pasti sami'na wa ata'na, tunduk dan patuh dan tawaduk sekali dengan istri. Kalau di warung kopi kita pasti wah masna wa sulasa wa pasti itu. Tapi kalau udah masuk rumah sami'na wa ata'na. Itu jadi ada dua pilihan sebenarnya menulis tentang kisah-kisah heroisme. Tadi diceritakan tentang sahabat Rianto, kemudian banyak sekali kisah. Saya mendapatkan kisah itu saya sampai menahan untuk tidak menangis. Ada sahabat Banser dari Kecamatan Kloso, Jombang. Dia itu setiap kali ada tugas ngepam mempersiapkan amplop kosong dan uang 10.000. Jadi uangnya pun diriwayatkan, ini 10.000 dimasukkan amplop kosong, kemudian disimpan di bawah, menjaga agar saat ngepam tidak berharap, hatinya tenang, tidak berharap mendapatkan amplop dari panitia. Kemudian saat pulang lihat istri, kalau aman ya aman, tapi kalau lihat istri cemberut, amplopnya yang diisi uangnya sendiri itu dikasihkan ke istri. Alhamdulillah dikasih panitia pengajian tadi. Ini uangnya sendiri, dimasukin amplop sendiri, hanya untuk memperlancar tugas kebangsaan. Ini saya pertama kali mendengar itu. Saya, ya Allah, kecil sekali, saya merasa kecil sekali menghadapi sahabat-sahabat Banser yang terasa begitu besar, begitu luar biasa. Itu kisah heroisme. Tapi saya memilih bentuk kisah kedua, kisah yang lucu-lucu aja. Pertimbangan saya ini juga penting, sahabat. Pertimbangan saya, kita lihat kalau dulu kita masih kecil, setiap kali mendengar NU
yang kita bayangkan pasti kiai kampung, cerita-cerita lucu, jok-joknya Gus Dur. Satu dekade ini kita merasa ada yang hilang. Cerita lucu itu hilang. Iya, serius terus. Sepeninggalan Allahyarham Gus Dur. Setiap puncaknya pada 2019 Pilpres. Kita diserang dengan narasi yang tegang. Kita melawan dengan narasi yang tegang. Sehingga benak masyarakat sekarang itu kalau bicara NU, kalau nggak menyerang NU, membela NU, tegang, sama-sama tegang. Nah ini upaya ikhtiar kecil untuk mencairkan suasana bahwa NU ini kaya sekali dengan cerita-cerita yang bikin hati nyaman dalam bermasyarakat, guyon, guyup, rukun, bersama-sama warga dan lain sebagainya. Itu kiranya kenapa saya memilih yang kedua, ya yang lucu-lucu aja. Dan saya mohon, saya juga ingin sekali mendengarkan cerita-cerita lucu dari sahabat-sahabat Banser ini. Pasti punya ada perwakilan. Saya dari Gunung Jati kemarin itu ada alumni di Latsar yang menyebut mendaulat diri mereka sebagai Banser tawon. Karena saat di Latsar cara malam masuk hutan ketabrak tawon. Nah, itu banyak sekali cerita seperti itu. Terima kasih. Iya. Monggo, ini request dari narasumber. Silahkan berbagi, ada cerita yang menginspirasi ataupun apa saja, silahkan. Monggo. Yang terhormat yang ada di depan, saya akan sebutkan satu persatu pengalaman saya. Saya pernah di Banser, di Latsar, terus Bala. Kenapa saya pakai baju hitam pakai rusak? Cuman geser duduk aja, tapi satu ruangan, betul kan? Karena di Banser ada anak saya sudah tua. Jadi kalau pakai rusak ringan gitu, ringan. Cerita pernah yang lucu saya alami yaitu waktu di Latsar, di Lewi Munding, makan saya nasinya basi, tapi alhamdulillah karena berkat Banser nggak mules sampai ya lulus lah. Terus yang kedua cerita waktu sahabat-sahabat bareng Banser, kata komandan, teman-teman awas jaga Kang Said, Kiai Said di rumah, nanti ngawal ke panggung, jaga ya. Tak taunya ada teman sahabat yang ngasih nasi kotak, dia makan, Kang Said keluar, dia lagi makan gitu. Kang Said nguncung aja ke panggung tuh. Kata komandan yang nunggu di panggung, kok Kang Said sendirian aja. Pas dikontrol, sahabat-sahabat lagi pada makan. Mungkin Kang Said tahu punya ilmu halimun, apa Bansernya yang tahu gimana ya? Suruh ngawal kok dikasih nasi ya gitu kan. Muncul dari luar kan aturan awal tuh, jangan terima dulu makan, awas Kang Said ini bertugaskan dia makan. Dan yang ketiga mungkin sebagai sahabat-sahabat kita yang di sini atau Banser, kita harus tahu nama atau nomor mobil para kiai. Ketika Pak Kiai di Jatiwangi nomornya berapa ya Pak Kiai? Jangan sampai di J7 lewat. Wah, jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu ya kan? Gus Nadik mobilnya berapa ya? Lolos. Mana nih Gus Nadik nggak datang? Nah, jangan sampai begitu. Ya terima kasih, itu yang saya mendebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang dari Mekah tahun 2019, saya itu masuk ke BIH Mama Oci Heuleut Kadipaten. Di sana ketua saya yaitu ketua rombongan yaitu sebagai Kapolsek Maja Pak Haji Mulyono. Waktu datang ke Heuleut satu bus dengan kita, itu Pak Kepala
kepala kapolsek masih aktif. Sekarang kan udah mau kencing, bulak balik di dalam bis. Di bawah ada banser. Tok 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 tok, Pak. Mau kencing, Pak. Maaf. Kata banser. Sekarang masih ada banser tuh, Pak Edi, Pak. Masih ada. Maaf Pak, tidak boleh dibuka. Ini peraturan, kata dia. Aduh, udah kali pengen kencing tuh. Sedangkan dari Cikampek ke Majalengka sudah lama pengen kencing. Ya alhamdulillah itu. Propos walaupun dia itu kapolsek, tidak ada kapolsek, tetap standar operasional kata dia. Itulah yang saya tahu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gus, saya Amin Halimi, ex ketua PAC, calon dewan, dewan kemakmuran masjid. Selamat datang Gus di Kabupaten ini, Balai Budaya yang kita bangun selama ini. Pengalaman yang pernah kita alami waktu di Klatsar 2009. Terus terang saya terjebak di Banser karena saya nggak ngerti apa itu Ansor, nggak ngerti itu Banser. Saya bersama Komandan Jahya, Pak Eman, terus ada lagi satu lagi Dede namanya, sekarang jadi Satpam Pabrik Gula. Kami itu dijebak sama Pak Haji Puan sebenarnya. Terus terang aslinya kami nggak pernah tahu itu apa namanya Ansor, apa itu namanya Banser. Terus terang aja tidak tahu sama sekali. Kami dibohongi itu pengajian, katanya habis Jumat ada pengajian di Lui Munding katanya. Gitu. Kami berangkat didampingi sama Pak Haji Puan. Nah, dikebrusin terus kan nggak ngerti apa itu, apa di Klatsar, nggak ngerti kita. Tiba-tiba nyampe tempat acara, ada tulisan spanduk di Klatsar, Banser dan sebagainya. Tiba-tiba kata Haji, itu cenah kesana, kalau ini mah pengajian mah cenah, terus pakai kaos, suruh pakai kaos, terus terang, suruh pakai pengajian suruh pakai kaos, kayak gitu kan. Nah tiba-tiba kami ditipu itu. Aslinya kami nggak ngerti, nggak bawa bekal apapun, nggak bawa untuk diklat selama 3 hari, kita nggak bawa perabotan apa-apa, nggak bawa peralatan apa-apa. Akhirnya kami disuruh pakai kaos, diklat. Tiba-tiba kami tiga hari harus di sana. Sedangkan saya baru nikah itu baru berapa bulan. Tiba-tiba 2009 harus ngikuti di Klatsar, dan terus terang itu kami nggak ngerti sama sekali apa itu Ansor, apa itu Banser, nggak ngerti sama sekali karena bahasa Haji ini ada pengajian katanya, ayo jadi kita pakai koko bareng-bareng, biasa pakai baju gamis gitu ya. Nah tiba-tiba di sana ternyata kita jadi peserta di Klatsar. Nah itu kami yang menarik dari ini satu barokah buat kami, tiba-tiba kami jadi anggota Banser saat itu 2009. Dijerumuskan secara tidak ini ya. Jadi ini ketua PAC yang masuk jadi Bansernya ditipu Gus. Jadi kalau kita ini kota Banser susah, ya inspirasinya dari mantan ketua PAC. Ditipu, ayo camping, berangkat ke sana, ternyata di Klatsar. Ya kalau sudah pulang kan, kalau sudah dibayar ya insya Allah. Ini jadinya seperti ini Gus. Alhamdulillah. Saya yang selalu mendampingi saya ada sahabat Jahudin namanya, yang sering dipanggil sahabat Jamrut. Ketika menduda lama, tiba-tiba kawin nikah dengan istri yang berlevel Ibu Haji. Salam hormat Komandan. Tiba-tiba gini Gus, habis ngepam dari siang sampai pulang malam sekitar jam 2 nyampe ke rumah itu. Nyampe ke rumah karena jaraknya jauh. Tiba-tiba pulang ke J7, pas subuh dia masih ngantuk Gus, masih ngantuk, dibangunin sama istrinya. Bangun katanya. Nggak bangun. Emang ngantuk habis ngepam. Tiba-tiba istrinya Bu Haji itu ngomong gini, katanya Banser kok nggak subuh, langsung subuh itu Gus. Karena tuh mungkin karena kalimat bahasanya katanya Banser, jadi akhirnya subuh. Jadi penyelamat Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat Gus Nadif, Rampes. Kalau di Ansor itu nggak mengenal kiai, siapapun kita panggil sahabat. Ini biarkan nih Banser junior nih. Gus, saya sama seperti Mang Amin,
waktu mengenal Banser. Saya di Klacar tahun 2009 sama di Leuwih Munding. Ketika itu saya juga diajak. Ketika saya berdiri bangun tidur di depan pintu, saya cuma dilambaikan tangan sama Haji Fuad, Mang Amin. Ayo kita kondangan ke Leuwih Munding. Ya akhirnya saya biasa aja pakaian, Gus. Yang penting pakaiannya hitam-hitam. Nah kebetulan saya pakai seragam baju DKM, warnanya itu hitam-hitam. Bukan DKM, IRM, Ikatan Remaja Masjid. Waktu itu saya kan masih muda, Gus. Ketika saya masuk, saya kaget, Gus, dimasukkan ke tempat yaitu di pesantren Bapak Kiai Arifin. Saya bilang kok ini bajunya hitam-hitam, semua hitam-hitam. Saya bilang ini teroris apa-apaan ini? Udah, yang penting saya pengen tahu pengalaman aja, apa sih dari arti dari Banser itu. Saya ikuti, Gus. Saya suruh baris berbaris, sedangkan saya sekolah tahun 87 luar SD. Tahun 2009 saya harus ikut di Klacar cara baris berbaris. Itu saya waktu apa tuh Jawa Baratnya itu Kang Tono, Kasapurwil itu Kang Tono. Saya itu sering ditendang sama sahabat Kang Tono itu, karena memang saya lupa tentang baris berbaris. Karena beberapa tahun baru ikut di Klacar lagi tentang baris berbaris, baru apa lagi. Pengalaman yang perih itu ketika makan. Oke, kalau makanan seperti yang disampaikan sahabat Eman tadi, nasinya itu basi. Waduh, ya saya kan dulu hidupnya di jalanan, Gus. Saya tahun 99 saya berangkat ke Korea. 97 saya di Korea. Saya laut, pergaulannya sama orang-orang Nasrani lah. Hebat lah pokoknya sama. Ketika saya makan itu, Gus, dikasih nasi basi. Ini sengaja apa nasinya memang dari pagi dimasak, baru dikasih makan itu jam 9 malam. Bayangkan, makanya ketika kita jadi Banser itu harus ingat perjuangan. Di Banser itu pengen kaos aja sampai 1 hari 1 malam mesti guling-gulingan dulu, baru dikasih kaos Banser yang tembus nyamuk. Nah, ketika di Banser saya kan banyak uang, Gus. Ketika harus mengelilingi 9 putaran lapangan sepak bola, lapangan kecamatan Leuwih Munding, alun-alun Leuwih Munding, bayangkan, Gus, berapa kilo kalau dihitung. Saya nggak kuat, kebetulan ada pagar yang jebol. Saya lolos ke Lamongan makan. Power saya bertambah lagi, Gus. Dan ternyata di situ ada beberapa sahabat-sahabat saya yang seangkatan. Saya beli aqua. Dan waktu itu siapapun komandannya saya lawan waktu itu. Nah, almarhum Didi Ardiansyah Kadipaten, sahabat Paujan, almarhum Adi Patria, terus Kasat Korcap dan Wahyu. Nah, itu atasan-atasan galaknya luar biasa. Karena waktu itu kan Banser itu masih secara fisik masih dilaksanakan. Waktu pantat saya ditendang, saya selalu melawan. Anggapannya saya begini, saya biasa hidup di jalanan. Waktu itu ke Banser itu menganggap remeh. Di waktu itu aja, waktu apa tuh yang terakhir tuh? Bukan, yang suruh minum. Cuma saya aja yang nggak bisa, yang nggak hafal. Apa tuh, Angeman? Caca. Nah, itu saya nggak pernah hafal karena saya biasa hidup di jalanan, susah masuknya. Tetapi yang paling kuat fisiknya adalah saya, karena saya bawa uang. Pengalaman saya. Kedua, saya ikut di Klacar. Di Klacar itu tempatnya Susbalan. Susbalan itu di Trisi. Saya nggak tahu asalnya di mana itu Trisi, di mana itu tepatnya di Desa Jangleng. Ternyata di situ itu tempat mandi kebo. Waduh, ini tantangannya nggak tahu sebelumnya, ikut aja karena setelah di Klacar harus ikut Susbalan. Saya ikut Susbalan sama dan Jamrut, sama banyaklah sahabat-sahabat saya.
kebetulan kalau saya dilempar ke Indramayu, dimanapun Indramayu pasti ada balad saya kata. Kebetulan Gus, saya itu Pak Kuwonya itu sahabat saya. Jadi banser-banser Majalengka itu kenyang karena setiap malam saya dikasih Indomie sama dikirimin kopi setiap malam. Yang lucunya lagi begini Gus, ketika kalau saya kan tadi bilang saya kan hidupnya di jalanan, saya kena encok. Belakang saya kena encok, ada banser yang dari Bandung, itu nendang saya tendang lagi. Nah kebetulan saya sama satpolnya dekat, dia udah ngasih tahu dia jangan diganggu. Kata saya ini udah untung mau jadi banser. Harus syukuran kalau saya masuk banser. Maaf dan Gus, saya juga pakai kolor. Kebetulan saya suruh jaga ini. Saya dari pagi nyiapin peralatan sampai nasi itu saya persiapkan. Istimewa itu. Nah di Susbalan itu saya nggak lulus. Satu, saya paling takut itu sama anjing. Nah di desa tersebut anjingnya itu ratusan, udah kayak ayam. Ketika saya mau sholat isya sama dan jamrut, saya itu dikejar anjing masuk ke ini balong lele, basah kuyup. Akhirnya saya marah sama komandannya, tolong dong kalau bikin acaranya jangan di tempat anjing. Najis, anjingnya itu paling banyak. Akhirnya saya pulang tuh jam 4 karena nggak bisa tidur, nyamuknya mungkin ribuan nyamuknya karena itu tempat nggak taunya pas siang dilihatnya itu tempat guyangan, tempat mandinya munding. Akhirnya saya jam 4 pulang dan saya mengancam ke Satkorwil karena itu saya pengaruhnya besar Gus. Saya bilang tolong kalau saya nggak dikasih sertifikat saya akan copot baju banser. Saya akan lepas baju banser. Oke siap dan saya ikuti aturan komandan. Yang penting komandan sudah mengikuti Susbalan. Walaupun dapat sari, alhamdulillah saya spesial. Dapat sertifikat langsung saya dari Satkorwil langsung diberikan ke saya. Tidak ada yang orang lain. Nah makanya saya titip. Saya ini Satkorwil 2 periode hampir 10 tahun. Nggak ada untungnya hidup di banser. Kenapa saya berhenti di banser? Nggak ada untungnya, cuma bagi saya ini banyak berkahnya. Terus terang, saya banyak berkahnya. Makanya sahabat-sahabat jangan pernah pelit, ikuti saya. Yakin kalau kita mau berbagi pasti dapat keberkahan karena di atas kita yang mendoakan adalah para kiai dan para ulama. Gus, maaf bukan saya sombong. Setiap saya di Klatsar, saya sumbangkan beras. Barangkali nanti Gus pulang saya sumbangkan beras. Saya janji Gus Nadi pulang tapi jangan dijual. Saya titipkan beras, lumayan buat nanti ngeliwat di rumah. Nah, makanya jadi banser, jadi ansor, jadi NU jangan pernah pelit. Yakin kita cari adalah kebarokahan. Karena apa? Saya aja 10 tahun Gus mengabdi di banser nggak ada untungnya, rugi terus. Alhamdulillah, tapi saya nggak pernah mengeluh. Kenapa sekarang saya berhenti? Karena sudah 2 periode. Maksudnya regenerasi. Kalau seandainya banser jadi 7 tidak ada perubahan ditinggalkan sama saya juga akan ganti. Terang. Siapa kita? Banser. Siapa kita? Banser. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Nusantara milik kita. Aswaja akhir